dia obat, dia dokter, tabib untuk penyakit jasmani dan rohani kita. Sekali yuqalu lahu, disampaikan kepada beliau, udhkur ahabbal asma ilaik, sebutin nama orang yang paling kau cintai, akan menjadi obat untuk penyakitmu. Tak lama sahabat Abdullah bin Umar berteriak, "Wah Muhammadah, wah Muhammadah," menyebut nama sang kekasih, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lama juga sembuh kakinya. Tabib qalbi wa ruhi wa jasadi, dia obat, dia dokter, tabib untuk penyakit jasmani dan rohani kita. Setiap kita datang bawa banyak penyakit yang tak kunjung sembuh, terutama penyakit hati yang membutakan hati kita hingga saat ini dan menghalangi kita untuk merasakan nikmatnya dalam ibadah, nikmatnya dalam bercinta dan merindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita obati dengan salawat kerinduan kepada Rasulullah. Abu Makhdhurah, seorang sahabat yang punya qusah, punya rambut yang panjang fi maqdam ra'si, di bagian kepala depannya. Aneh, rambut yang panjang itu tak mau diguntingnya. Rambut panjang biasanya di belakang, ini di depan sampai menutupi wajahnya. Ala tahliquha, tidakkah kau gunting rambut itu wahai Abu Makhdhurah, biar tidak menutupi wajahmu, menghalangi pandanganmu, gunting. Kata dia, la ahliquha, aku tidak bakalan menggunting rambut panjangku yang di depan ini. Kenapa? Qad massatha yadun Nabi, sudah pernah disentuh tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenanganku dengan Rasulullah, aku tak akan mengguntingnya, akan aku bawa mati dengan rambut yang pernah disentuh tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apa kenangan kita di dunia dengan Rasulullah? Kita punya kenangan apa? Jika kalian mau saya ajak rindu Rasulullah, kangen Rasulullah sekarang sampai meneteskan air mata, demi Allah, itu sebaik-baik kenangan yang akan kalian bawa pulang saat menghadap Allah, menemani sakaratul maut kita, bahkan menemani saat kita berada di alam kubur sendirian. Umar, bagaimana kau akan menghadapi mungkar dan nakir yang dahsyat itu, Umar? Amanya akali kama huwal an, apakah aku punya akal waktu aku dikubur nanti seperti sekarang ya Rasulullah? Naam, ya. Apa kau siapkan? Apa yang kau siapkan untuk menghadapi mungkar dan nakir? Kalau aku sadar seperti sekarang, ukfikahuma, aku cukupkan engkau untuk menghadapi mungkar dan nakir. Akan aku hadirkan kerinduanku, kecintaanku kepadamu saat di alam kubur, hingga mungkar dan nakir tak berani bertanya banyak kepada aku. Ikhwan, cinta dan rindu Rasulullah bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nikmati, ini tentang rindu. Sang pemberi sahabat
Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, kebaikan, keluhuran, kesucian, serta kekhusyuan dari ibadah mereka mengalir kepada kita semuanya di sisa umur hidup kita, hingga menularkan kepada kita kesolehan, kebaikan. Pulang dari majelis ini kita menjadi orang yang saleh di sisinya di sisa umur hidup kita. Insyaallah kita husnul khatimah. Hari raya yang sebenarnya saat kita duduk dengan mereka, para pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laula suhbat al-akhyar wa munajat al-haq bil-ashar lama ahbabtu al-baqa fi hadhihi ad-dar. Begitu Imam Syafi'i mengatakan, kalau bukan karena bersahabat, bermulia kepada mereka manusia-manusia pilihan Allah, wafani musliman wa alhiqni bis-salihin. Begitu Nabi Yusuf berdoa meminta supaya diwafatkan dalam keadaan Islam dan disusulkan kumpul dengan orang-orang yang saleh. As'aluka murafaqatal anbiya, meminta aku kepadamu ya Allah agar bisa menemani para nabi. Begitu doa Nabi Muhammad di setiap fajar disampaikan. Dia pemimpin para nabi, dia terbaik dari semua para nabi, tapi dia masih meminta ingin bersama dengan para nabi yang lainnya. Pelajaran berharga kepada kita akan pentingnya duduk bersama orang-orang yang dekat dengan Allah, para ahlu bait Rasulullah, para pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian ingin tahu seperti apa kenikmatan surga yang katanya a'dadtu li ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah terlintas di hati manusia. Kenikmatan surga yang ada di dunia, duduk dengan mereka, al-wujuh al-munirah, wajah-wajah yang bercahaya, wajah yang khusyuk, wajah yang ahli ibadah, wajah yang setiap harinya Quran, hadis, fikih, kitab-kitab, surat-surat firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk bersama mereka adalah kenikmatan yang abadi di alam yang fana. Musahabatul rijal naimul khuld fi daril fanai.
Semoga kita merasakannya. Amin, amin, Dan amin. kalau boleh bersumpah, yang seperti ini yang akan kita kenal saat kita menghadapi sakaratul maut. Amin. Kita akan menghayali wajah-wajah mereka dan kita akan mengenang perjumpaan kita di taman sorga di majlis at-taubah seperti malam hari ini. Semoga Allah catat nama kita menjadi orang yang husnul khatimah. Saya ucapkan terima kasih kepada para habaib yang meluangkan waktunya hadir di majlis kami, khususnya Libatul Gadi Hadiah Haddad dari Banyuwangi, guru kita, orang tua kita, walaupun berjalan dengan tertatih-tatih dari Banyuwangi, beliau hadir menyempatkan menerangi majlis kita dan menambah keqabulan untuk kita semuanya. Semoga kita dapat berkah dari beliau dan semoga beliau diberikan kesehatan dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir bersama kita Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab dari kota Jakarta, seperti yang sudah kita sebarkan dan kita umumkan. Beliau dulu sempat satu duf'ah, satu masa dengan saya di Darul Mustafa, dan beliau santri panutan istiqomah yang kita tahu melihatnya dengan mata kepala kita sendiri, hingga beliau lama tidak boleh pulang berkhidmat mengajar di Darul Mustafa hingga lebih dari 10 tahun kayaknya ditarik, dan sekarang dipilih oleh Guru Mulia Umar bin Hafid untuk mengurus majelis muwasalah pusat di kota Jakarta. Kita tahu beliau datang membawa banyak berkah dari Guru Mulia asal dari kota Tarik. Kita minta nanti untuk beliau menuangkannya kepada kita semua yang kehausan dan gersang kita punya hati terlalu lama bermain-main dengan nafsu dan dosa-dosa kita. Semoga pintu hati kita dibuka hingga terjaga dan terbangun dari lalainya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Abu Ahmad Mujtaba Al-Khuduri atas perhatiannya dan kesempatan yang bisa diberikan untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan antum hadir diberikan berkah umur, panjang umurnya dalam taat kepada Allah, dan kami umat Nabi Muhammad dapat manfaat dari antum, dari ilmu antum, dari ibadah-ibadah yang antum lakukan. Amin ya rabbal alamin. Juga nanti hadir Habib Muhammad Amin Ibn Idrus Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, murid kesayangan dari Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith yang ada di kota Madinah. Kemarin beliau pulang karena umiknya meninggal dunia dan beliau ingin berkenan hadir bersama kita. Sekarang di perjalanan dari Jember tadi, insya Allah hadir bersama kita dan akan juga menuangkan warisan-warisan Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Juga terima kasih saya ucapkan kepada habaib Abu Faruq, Abu Idrus, Abu Ja'far, Abu Abdullah, Abu Muhammad yang hadir, saudara-saudara keluarga kita semuanya yang hadir di tengah-tengah kita. Lahum jazilus thawab, untuk mereka pahala yang besar, dan semoga Allah berikan kesehatan untuk mereka. Wa ta'ala bi hayatin. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah memulai acara ini dengan sholat isya berjamaah, dilanjutkan surat Tabarak, dan dilanjutkan pembacaan Ratibul Haddad. Baru saja selesai pembacaannya. Panitia hendaknya menyiapkan tempat di luar masjid, pasang terpalnya, pasang karpetnya untuk yang di luar biar duduk, tidak berdiri seperti itu, agar khidmat, karena acaranya ini masih panjang. Diberi sarana yang sesuai dengan acara. Mohon maaf, tadi maghrib memang hujan lebat sekali, dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu fi'lin jamil, semua apa yang Allah berikan indah semuanya. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Insyaallah jadi obat untuk kita semua. Jujur tadi setelah maghrib saya berdoa tawassul, pakai doa tawassulnya Nabi Muhammad agar hujannya dipindahkan.
Kemudian teman saya Syekh Ali Fadl bin Arim juga WA dan sekaligus saya minta doa agar hujannya dipindahkan. Alhamdulillah sudah pindah, kayaknya pindah ke Rusia kayaknya. Ya, sekarang sudah berhenti, mudah-mudahan menjadi nafi'an, menjadi yang manfaat untuk kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, jami'al hadirin wal hadirat, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum arsalnakum, wabil khusus sahibil fadilah, sahibil majlis, Sayyidi wa Ustadi Al-Habib Nizar bin Husni Al-Aidrus, hafizahullah wa ra'ah wa ballaghahu aqsamana wa abarra'inahu bi tullabihi wa dawihi wa man liwalihi wal hadirin insyaallah. Dan juga yang hadir bersama kita Sayyidi Habib Abdul bin Hadi Al-Haddar, hafizahullah wa ra'ah wa amatahullah ta'ala bi tul umur wa abgahu manaran lil Islam wal muslimin wa nafa'ana bihi fid darain. وسيد الحبيب الحاضر معنا الكريم ابن الكريم سيد الحبيب محمد أمين بن عيدروس من شيخ بكر بن سالم حفظه الله ورعاه وبلغه أقصامنا وأقر عين الأمة به وجعله منارا للإسلام والمسلمين ويدوم على ذلك إن شاء الله. Segenap para habaib yang tidak bisa lagi sebutkan namanya satu persatu, segenap para ulama, para tokoh masyarakat, dan segenap para hadirin dan hadirat yang mana insya Allah senantiasa dalam naungan rahmat Allah, dalam naungan inayah Allah, yang kita hadir dalam majlis ini dengan niat semoga insya Allah kita akan reuni kembali, namun bukan di dunia tapi di akhirat surga Rasulullah SAW. Karena makna dari tiap-tiap perkumpulan atau tiap-tiap perkenalan adalah saling menolong di hari kiamat. Bila mana kita bertemu, kita saling tatap muka, kita saling mengenal. Bila mana perkenalan itu atau perkumpulan itu tidak menghasilkan suatu perjanjian yang mulia, maka sia-sialah perkenalan itu. Apa gerangan janji yang mulia itu? Janji yang mulia itu adalah berbunyi seperti ini: sungguh bila mana nanti kalau seandainya aku yang lolos dari jembatan Sirat dan engkau tergelincir, maka wajib atasku untuk menolongmu. Pun juga sebaliknya, bila mana engkau yang lulus lewat dari jembatan Sirat dan aku tergelincir, maka wajib atasmu untuk menolongku. Itu adalah janji dari tiap-tiap perkenalan, tiap-tiap ta'asyu, tiap-tiap tajalus. Wa hakadha wa bihadzal 'ahd wa bihadzal 'ahd nawaina fi hadzal majlis. Dengan janji inilah kita niatkan untuk duduk di majlis yang mulia ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah daimil ifdal 'azim an-nawal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula al-badr al-mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbihi wa ala. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmatul Islam dan iman, dan nikmatul hidayah dan taufik. Dan Allah taala berikan kita kenikmatan yang luar biasa pada malam hari ini di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan bersama orang-orang yang mulia kita mengenang hamba yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bulan yang mana bulan itu dinisbatkan kepada baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syahid jamalan muhayya ghayatul qalbi. Tawfa fadaituka bil a'la min al-ghurab. Dalam awal basilahnya itu carilah kebersamaan dan akhir di sini ikhwan. Seringkali kita mendengar firman Allah Taala menyuruh kita untuk senantiasa bersama para sholihin. Wa sayyidus sholihin sallallahu alaihi wasallam. Bersama para sholihin, wa sayyidus sholihin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasa kalian bersama orang-orang yang jujur. Para sholihin, carilah kebersamaan dengan mereka. Pertanyaan, bagaimana kita bisa bersama dengan mereka? Dekat secara jismani, kau tidak ikhwan. Perihal jismani enggak ada ukuran, enggak dianggap sama sekali. Laisa lahu ayyu i'tibar. Oleh karena itu mereka berkata, syuhudul masafah afah. Masalah bukanlah jarak, enggak ada jarak sebenarnya antara engkau dengan baginda Allah. Jarak adalah kemaksiatan. Jarak adalah keburukan. Jarak adalah ghaflan, itu adalah jarak. Kalau jarak sekian meter enggak dianggap sama sekali. Syuhudul masafah afah dikatakan. Bagaimana kita mendapatkan kebersamaan dengan baginda, dengan mereka para sholihin? Jawabannya ada di
istilahnya Sayyidul Habib ketika mentafsirkan ayat ini tafsir isyari. Yang tahu-tahu itu tafsir isyari pernah juga diutarakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jawabannya bagaimana engkau mendapatkan ma'as-shadiqin kebersamaan dengan mereka? Jawabannya, maka li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi ay yatakhallafu 'an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihi. Zahirnya begini ikhwan, artinya tak layak bagi kalian wahai penghuni Madinah atau orang-orang yang sekitarnya untuk absen dari Rasulullah atau mendahulukan keutamaan diri kalian daripada diri Rasulullah. Tak layak bagi kalian. Allah Ta'ala menegur penghuni Madinah karena waktu itu dalam perang itu ada 3 orang sahabat yang telah dalam ibarat mereka Makkah, Murarah, Ka'ab, wa Bilal. Tak layak bagi kalian untuk absen dari Rasulullah. Itu secara zahirnya. Makna batinnya, makna isyarinya, maka nanti ahli Madinah tak layak bagi kalian, woi para penghuni Madinah. Yang dimaksud dengan kata Madinah adalah Rasulullah SAW. Jadi arti ahli Madinah adalah ahlul bait. Tak layak bagi kalian para ahlul bait. Hanya ahlul bait saja ditegur. Wa man hawlahum min al-a'rab. Jika orang-orang yang di sekitar kalian dari para muhibbin tak layak bagi kalian untuk absen dari Rasulullah. Nah, ini adalah kunci untuk mendapatkan kebersamaan yang di ayat sebelumnya. Kalau mau kebersamaan ma'as-shadiqin, nah ini, jangan absen dari Rasulullah. Jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Tak layak bagi kalian wahai ahli bait. Tak layak bagi kalian wahai para muhibbin untuk absen dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran Al-Madinah ditafsirkan itu adalah Rasulullah diambil daripada hadis ana madinatul ilmi wa aliyun. Bukan suatu hadis yang sahih walaupun sebagian ulama menabrak itu hadis yang dhaif. Lihat kita Daf'ul Irtiyab an Hadits Bab dari Imam Ali bin Muhammad bin Tahir bin Yahya. Lihat kita Fathul Malik al-Ali fi sihhati babi Madinatul Ilmi Ali dari Imam Ahmad bin Siddiq al-Ghumari. Walaupun memang sebagian muhaddits menetapkan itu hadis sebagai hadis yang dhaif. Karena bersandar kepada Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Karena itu hadis tertera dalam kitab Al-Mawdu'at. Di sini Al-Imam As-Suyuti dan Al-Fiqh Suyuti beliau menjelaskan, enggak semua hadis yang mawdu'an itu mawdu'. Beliau berkata, "Wa ma fi kitabi Waladil Jauzi ma laysa bi mawdu'in hatta wuhima min as-sahih wal dha'if wal hasan wa mantuhu kitabi al-Qaul al-Hasan." Beliau mengarang kitab Al-Qaul al-Hasan fi Dzabbi an Sunan. Menjelaskan beberapa hadis yang enggak dhaif tapi diterangkan dalam kitab Al-Mawdu'at. Kemudian beliau berkata, "Wa min gharibi ma tarahu fihi fa'lami fihi haditsun min sahih Muslim." Wahakala. Arti Madinah adalah Rasulullah SAW. Arti daripada 2 ayat yang indah ini adalah singkatnya, man aradal murafaqah fa'alaihi bil muwafaqah. Barang siapa yang mau kebersamaan, maka mulailah kebersamaan itu dari sekarang dari dunia dengan mentauladani. Senantiasa engkau bersama Rasulullah di matamu, senantiasa engkau bersama Rasulullah di telingamu, senantiasa bersama Rasulullah di rumahmu. Hidupkan Rasulullah di keluargamu. Semoga insyaallah Allah Ta'ala menjadikan kita mendapatkan kebersamaan dengan baginda sallallahu di zahir kita, di batin kita, di keluarga kita, di masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man ghafara lahu wa na'am alaih wa shukran Muhammad khair wa a'ina alaih wa shukran bal hakim qasam lana fi dunya wal akhirah wa halil ilaina ruhuhu syarif wa bani lana baitan fi qalbihi syarif wa bani lahu baitan fi qulubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akhbarana an naqula fi ahabbil biladi ilayhi. Alhamdulillah alladzi ja'ala julusana ma'a ahabbal ibad ilayhi. Alhamdulillah alladzi ja'ala majami'il khair min aqwal asbab ila rabbil khair. Alhamdulillah ala dzalika kullih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang sangat besar di alam dunia ini setelah nikmatnya Islam dan nikmatnya iman adalah bisa duduk dengan orang-orang saleh.
bisa memandang wajah-wajahnya orang-orang soleh. Pandangan ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Pada suatu hari, seorang kelompok atau satu kampung keluar semua. Tujuan mereka adalah untuk melakukan sholat istisqa. Kemudian setelah mereka kumpul di suatu tempat terbuka seperti lapangan, datang seseorang yang sangat sederhana dan berkata kepada mereka, "Apa tujuannya kalian?" Mereka menjawab, "Kita datang adalah untuk melakukan sholat istisqa agar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan untuk kita." Katanya dia berkata kepada mereka, "Kalian duduk semua, saya akan melakukan." Itu orang membeberkan sejadahnya, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian mengangkat tangannya kepada Allah, "Ya Allah, aku minta kepadamu, Allahumma inni as'aluka bihubbika li." Aku minta kepadamu ya Allah dengan cintamu, rasa cintamu kepadaku, turunkan kepada haula air hujan, turunkan untuk mereka air hujan. Tidak selang beberapa menit ma'syarul hadirin itu air hujan turun. Kemudian para ulama di kampung tersebut menanyakan kepada orang yang tadi berkata dengan perkataan yang agak tinggi. Saya berkata, "Aku tadi mendengar doamu, kamu mengatakan Allahumma inni as'aluka bihubbika li." Dari mana kamu tahu kalau Allah cinta kepada kamu sehingga kamu berani berkata Allahumma inni as'aluka bihubbika li? Orang itu menjawab, "Bagaimana Allah tidak cinta kepadaku, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan yang sangat besar 2 mataku ini, dan aku telah memandang guruku Abu Yazid al-Bustami. Alhamdulillah, kita telah memandang haula al-hawaib, haula guru-guru, di antaranya sahibul hadrah, sahibul fadilah, Al-Habib Nizar. Beliau memandang kepada guru-gurunya di Hadramut, di antaranya Sayyidi Al-Habib Al-Arif Billah Al-Hayy Masyur bin Hafid, Sayyidi Al-Arif Billah Al-Hayy Umar bin Hafid. Dua-duanya memandang kepada gurunya Habib Salih bin Hafid, dua-duanya memandang kepada gurunya Habib Rahman Masyur bisanadil muttasil Al-Habib Al-A'zam alaihi salatu wassalam. Ini kenikmatan yang sangat besar masalah hadirin. Pandangan dan duduknya kita dengan orang-orang soleh termasuk sebab yang paling kuat untuk mengobati hati kita. Pandangan kepada orang-orang soleh, kepada para ulama, termasuk salah satu dari 5 pandangan yang termasuk dalam kategori ibadah. Bukan hanya manusia masyarakat, bahkan hayawanat pun karena dekat dengan orang-orang soleh bisa mengambil manfaatnya. Di antaranya hudhud burung, karena dekat dengan Nabi Allah Sulaiman, tercantum namanya dalam Al-Quran dan akan masuk surganya Allah di hari kiamat. Di antaranya ontanya Nabi Allah Soleh, onta sama kayak hewan yang lain. Karena dekat dengan orang-orang soleh disebut dalam Al-Quran dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya hewan yang paling najis di bumi yaitu anjing. Karena dekat dengan orang-orang soleh disebutkan dalam Al-Quran wa kalbuhum wa kalbuhum wa kalbuhum. Bukan hanya manusia atau hayawanat, bahkan pohon pun dekat dengan orang-orang soleh bisa dapat manfaatnya. Di antaranya pohon kurma yang biasa disandari oleh baginda Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebelum dibuatkan oleh salah seorang Ansari mimbar untuk beliau naik ketika khutbah Jumat, beliau bersandar kepada pohon sebuah kurma.
pohon kurma, beliau bersandar pada pohon tersebut khutbah Jumat. Kemudian salah satu dari Ansari membuatkan untuk beliau mimbar, kemudian pindah kepada mimbar tersebut. Tatkala beliau pindah ke mimbar tersebut, masyaallah hadirin, itu pohon kurma nangis. Karena biasa disandari Rasulullah, kemudian Rasulullah pindah ke tempat lain. Rasulullah turun di atas mimbar seraya memeluk, sebagaimana seorang ibu memeluk anaknya sambil mendiamkan sampai diam, dan disuruh milih antara dua, antara kekal di dunia sampai hari kiamat, tidak mati-mati, atau diputus, dipotong dan dimakamkan di bawah mimbarnya Rasulullah. Dan Rasulullah menjanjikan kepada dia untuk tumbuh di surga yang makan buahnya adalah para anbiya Allah. Pada saat itu kurma tersebut memilih untuk dipotong dan dimakamkan di bawah mimbarnya Rasulullah SAW. Dari sini masyarakat hati duduknya kita dengan orang-orang soleh, kenikmatan yang sangat besar. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah suami berkata, pandanglah aku, sesungguhnya aku telah memandang guruku, dan guruku telah memandang Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim katakan, nadiri wa nadir nadiri wa nadir nadiri ilan tanqati nafasu fil jannah. Orang yang memandangku dan memandang, atau orang memandang kepadaku, atau memandang orang kepadaku, sampai silsilah kalimat ini sampai dia ucapkan sampai habis nafasnya, semua aku jamin dengan surganya Allah di hari kiamat. Oleh karenanya itu, obat yang paling kuat katanya ulama untuk merubah hati kita adalah duduk dengan orang-orang soleh. Sebagaimana kita dengarkan dari kalimatnya Habib Ahmad Al-Mujtaba, wa kunu ma'as sholihin. Katanya Habibnya, kenapa pada dikatakan wa kunu ma'as sholihin? Karena saking sulitnya untuk masuk level orang-orang soleh. Karena tingkatan pertama muslim, kedua mukmin, ketiga soleh, setelahnya muhsin. Al-Imam Muhammad Ar-Ramli waktu apanya meninggal, Imam Ahmad Ar-Ramli apanya termasuk golongan yang gabung antara ilmu zahir dan ilmu batin. Itu waktu meninggal adanya anaknya berdiri dan mengatakan, ushidukum ya ayyuhal hadirun, inna walidi hadza mata yawma mata wa qad salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Wahai masyarakat hadirin, perhatikan, apanya ini dari mulai dia hidup sampai dia meninggal tidak pernah ngerasani, dan seluruh umat Islam di zamannya selamat dari lisannya. Seumur hidupnya semuanya masyarakat hadirin, tidak pernah ngerasain orang, tidak pernah menggunjing orang, tidak pernah meremehkan orang. Katanya Habib Zain, ya laitana nasrul wahid. Semoga kita bisa selamat sehari aja tidak ngerasain orang. Sulit untuk sampai ke levelnya, ratingnya Islam, Muslim, apalagi naik ke mukmin, apalagi naik ke muhsin, baru ke tingkat soleh. Maka dikatakan wa kunu ma'a, wa dan akan Allah dan akan dalam Al-Quran wa kunu mina. Kan sangat sulitnya jadi min, paling tidaknya jadi ma'a. Kalau kita tidak bisa jadi orang-orang soleh, dekat dengan orang-orang soleh. Apalagi di zaman sekarang masyarakat hadirin, di zaman yang penuh dengan fitnah. Kadang kita dapat kiriman foto atau kiriman video yang lucu-lucu, kemudian tanpa kita malu sama Allah, kita kirim ke grup. Sedangkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, akan datang di akhir zaman nanti seorang berbohong dan bohongnya itu nyampe ke masyriq dan maghrib. Ini usahakan kita jauhkan diri kita dari perihal tersebut. Kenapa? Kalau seandainya depannya guru kita, depannya orang tua kita, niscaya kita tidak akan ngirim, tidak akan memandang hal-hal tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih afdal, lebih utama, lebih mulia,
lebih zat yang paling harus kita agungkan dari seluruh makhluk yang ada. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kamu pulang wudu dengan sempurna, kemudian niat sholat akan sholat 100 rakaat. Takbir, sholat sunnah 100 rakaat. Pulang dia wudu dengan sempurna, kemudian takbir Allahu Akbar. Di rakaat pertama ingat kalau barangnya di tempat bulan kira-kira. Keluar dari sholatnya langsung dicari dapat. Kemudian datang kepada Pak Hanifah, terima kasih banyak ya Imam, barangnya sudah ketemu. Katanya Pak Hanifah, anak sudah ngira kalau iblis tidak akan biarkan di sholat. Yang paling parah lagi ya masyarakat hadirin yang sering kita lihat ini, bahkan Habib Zain sering kali negur masalah ini. Begitu salam dari sholat, kalau 25 tahun yang lalu belum ada HP, itu semuanya pada khusyuk, saling baca Allahumma antassalam wa minkassalam wa ilaika ya'udussalam di tempatnya masing-masing, tidak ada yang gerak. Kita kadang dapatkan sebagian, bukan semua. Anak muda zaman sekarang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, keluarkan HP-nya langsung. Tunggu sebentar, 2 menit, 3 menit untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan dulu Allahumma antassalam wa minkassalam. Dan hal-hal seperti ini belum pernah kita lihat dari guru-guru kita. Kenapa? Ini termasuk fitnah yang disebarkan oleh orang-orang kufar untuk kaum muslimin. Usahakan apapun bentuknya itu kita tutup sampai selesai zikirnya sholat. Bahkan masyarakat hadirin, Habib Abdullah bin Al-Haddad itu kalau sudah keluar dari rumahnya mau masuk ke masjidnya, melarang seluruh murid-muridnya ngasihkan surat-surat yang datang dari seluruh negara untuk menanyakan masalah beliau sampai beliau selesai sholat. Akhirnya apa? Tidak mengganggu ketenangan jiwa beliau waktu sholat. Ini yang harus kita jaga masyarakat hadirin. Di antaranya juga ada yang satu faedah yang sering dibawa oleh Imam Abdul Wahhab Asy'arani dalam kitabnya Laqaidul Minan, yang sering kali mungkin kita kelihatan, kita terjadi pada diri kita. Apa? Waktu kita baca Al-Quran misalnya, kemudian ada satu orang datang mau bicara sama kita, langsung kita putus, langsung kita bicara sama orang tersebut. Itu satu kesalahan menurut pendapatnya Imam Abdul Wahhab Asy'arani. Selayaknya kita izin dulu kepada Allah. Kata Imam Abdul Wahhab Asy'arani dalam kitabnya Laqaidul Minan, kalau saya lagi baca Al-Quran, kemudian ada satu orang ingin berbicara sama saya, maka saya izin dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dusturakum ya Rabb ukallim abdaka fulan. Baru saya bicara sama dia. Jangan langsung diputus bacanya kita, langsung bicara sama teman kita. Ini kalau sama teman kita, apalagi sama HP kita. Dua orang tua yang melahirkan kita, apa ibu kita. Yang ketiga, orang tua yang menikahkan putrinya kepada kita, yaitu mertua kita. Itu ketiga-tiganya orang tua. Di antara sebagian amalan sebagian ulama menjelaskan dalam kitabnya, kita minta kepada orang tua kita untuk mengucapkan kalimat berikut ini. Katakan kepada abahnya kalian, kepada ibunya kalian, ya abah, ya ibu, katakan kepadaku sebuah kalimat ini pada akhir lail kalau bisa. Apa kalimat tersebut? Allahumma innahu balaghani an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ridallahu fi ridal walidin wa sakhatullah fi sakhatihi. Fa inni ushhiduka ya Rabb, innani qad raditu li waladi fulan ibn fulan fardu anhu ya arhamar rahimin, innaka qulta wa qawluka al-haq fi kitabikal munzal ala lisani nabiyyikal mursal ud'uni astajib lakum fastajib lana. Kalau orang tuanya kita mengucapkan kepada kita kalimat ini sudah, dan dari hati yang paling dalam orang tuanya kita ridho kepada kita, insya Allah selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Yang kedua, usahakan tidak putus, baik pagi atau malam, untuk mencium tangan dan kedua kaki mereka berdua.
Sebagaimana dikerjakan oleh Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah kalau mau keluar rumah setiap harinya beliau mencium tangan dan kakinya ibunya. Begitu juga Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi dan salafus saleh. Karena bagaimanapun amalan apapun yang kita kerjakan, kita tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita, masyarakat hadirin. Pada suatu hari seorang pemuda datang ke kota Mekah sambil menggendong ibunya memberangkatkan haji. Setelah selesai haji, beliau ini mendatangi Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab seraya berkata, "Ya Abdullah bin Umar, wahai Ibnu Umar, apakah aku telah bisa membalas kebaikan ibuku?" Apa jawabannya beliau? "Wallahi, kamu demi Allah, kamu masih belum bisa membalas satu jeritan yang dia jerit waktu mengeluarkan kamu keluar dari perutnya." Oleh karenanya masyarakat hadirin, seluruh perkara yang membuat hati orang tua kita senang kerjakan, dan seluruh perkara yang membuat hati orang tua kita sedih jauhi. Allah sudah memilih kalimat yang paling ringan, wala taqul lahuma uff. Katanya para salafus saleh, kalau seandainya ada kalimat yang lebih ringan dari kalimat uff, Allah akan melarang. Dan kita waktu menjadi anak yang insya Allah menjadi anak yang bakti, itu dapat 4 kabar gembira. Kabar yang pertama, Anda akan meninggal dunia sebelum dia nikah. Yang kedua, kalaupun nikah tidak akan jadi anak yang mandul. Yang ketiga, kalau punya anak, anaknya tidak akan mati kecil. Yang keempat, anaknya akan bakti ke dia sebagaimana dia bakti kepada orang tuanya. Berapa banyak masyarakat hadirin yang kita lihat, yang kita baca, kita dengar dari para guru-guru sampai ke Allah karena bakti kepada orang tua masyarakat hadirin. Sebagaimana kita bakti kepada guru-guru kita, yaitu orang tua yang paling utama karena mendidik jiwa kita, kita juga diwajibkan bakti kepada orang tua yang telah melahirkan kita, memberi nafkah kita. Salah satu tabi'in yang sangat terkenal namanya Uwais al-Qarni. Beliau dapat maqam yang sangat tinggi karena baktinya sama ibunya. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan Sayyidina Umar, memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk meminta istighfar kepada Uwais. Kalau kalian berdua bertemu Uwais, mintalah istighfar dari dia. Dan akhirnya Sayyidina Umar di zamannya beliau jadi khalifah bertemu dengan Uwais setelah kisah yang sangat panjang, dan meminta kepada Uwais istighfar. Yang pertama kali Uwais tidak mau memberikan istighfarnya karena malu, depannya dia adalah kedua sahabat Rasulullah. Akhirnya karena perintahnya Rasulullah, perintahnya Khalifah Rasulullah, dia mengikuti apa yang diminta oleh mereka berdua. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Uwais, "Ya Uwais, tunggu di sini, besok kita berjumpa lagi di tempat ini. Ada haknya kamu dari Baitul Mal yang aku akan kasihkan kepada kamu." Katanya Uwais, "Ya Amirul Mukminin, maafkan, aku tidak punya perjanjian apapun, dan aku sudah punya uang 2 dirham, cuma 20.000 rupiah mungkin itu sekarang. Ini aku tidak tahu bagaimana aku habiskannya, cara menghabiskannya untuk apa, dan hisabnya dari kiamat bagaimana atas 2 dirham." Masyarakat hadirin, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaranya Rasulullah, dengan perantaranya para ulama dan para salafus saleh, jadi anak yang bisa bakti kepada orang tua di mereka masa hidup dan setelah wafatnya. Dan niat apapun dari apapun yang kita kerjakan, kecuali kita ucapkan nawaina fi hadzal amal, nawaina fi hadzal harakah ala ma nawa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu nawaitu ala ma nawa salafus saleh. Setiap gerakan yang kita akan kerjakan, niatkan begitu. Bahkan masyarakat hadirin, yang kita sering kali kerjakan pakai sandal. Kadang kalau kita tidak perhatian, pakai sandal main asal pakai aja enggak. Pakai sandalnya pun Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana cara pakainya, yaitu kaki kanan dulu, kemudian baru kaki kiri.
alas kaki kiri dulu baru kaki kanan. Ini kalau sandalnya di luar kamar mandi seperti di belakang majelis ini. Tapi kalau sandalnya kita di kamar mandi, bagaimana kita gabungkan antara adab masuk kamar mandi nulukkan kaki kiri dengan adab pakai sandal nulukkan kaki kanan? Itu seringkali harusnya negur tolaknya di masalah ini. Yaitu kita kalau kelihatan sandal di kamar mandi, di dalam kamar mandi, kita dulukan kaki kiri letakkan di sandal di atas sandal kaki kiri, tapi jangan dipakai dulu. Kemudian masukkan sandal, masukkan kaki kanan di sandal sebelah kanan, angkat kaki kiri masukkan ke sandalnya. Akan gabung antara dua sunnah. Katanya Habib Zain, kalau seandainya kalian bisa jaga adabnya masuk kamar mandi, niscaya kalian tidak sampai setahun penuh itu akan jadi wali-walinya Allah SWT. Dengan menjaga adabnya masuk kamar mandi aja, lain adabnya masuk masjid, lain adabnya hadir majelis taklim. Di antara perkara yang paling penting, waktu kita hadir majelis taklim, kita merasa orang yang paling hina. Jangan sekali-kali meremehkan siapapun yang hadir. Bahkan kita jangan meremehkan siapapun di depannya kita, baik muslim atau kafir. Tidak tahu kita ditutup umurnya kita dengan apa dan dia dengan apa. Kadang ya masyarakat hadirin, kadang kita kalau kelihatan teman kita yang ngecek sudah lucu, kita ketawain dia. Atau tidak sengaja keluar angin dan lain, kita ketawain dia. Lah, itu perihal yang salah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Lau ayyatu hubla la khasyitu an ahbal." Kalau seandainya aku meremehkan, mentawain perempuan yang sedang hamil, aku takut dari perutku jadi hamil juga. Ma'ayyara ahadun bidzattin illa talahu Allah Ta'ala. Tidak ada satupun orang meremehkan saudara muslim yang lain kecuali dia akan kena balasannya. Ada sebagian dari orang salafus saleh yang mengatakan, aku meremehkan mengetawain satu orang karena 3 giginya bagian depan telah putus. Demi Allah, karena tidak setahun penuh, tidak berlalu setahun penuh kecuali seluruh gigi itu telah putus. Dan di sini masyarakat hadirin rahimahullah, kita minta sama Allah, kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaranya Nabi Muhammad SAW bisa mengikuti jejaknya Nabi Muhammad atas seluruh gerakan kita, seluruh ucapan kita masyarakat ini. Apapun yang ada di hati kita, sedih, hajat, apapun sakit dan lain-lain, sampaikan ke Allah Subhanahu Wa Taala, mintakan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disampaikan ke status di hati kita. Kepingin tahu kadang satu orang ini sedih atau bahagia, tulis statusnya sama kita. Ini nama askuhul, ini berarti Allah. Aku sampaikan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagian dari salafus saleh, mereka dapat 100.000 musibah, duduk di depan temannya seakan-akan tidak perlu sesuatu pun. Ditutup itu musibah depannya temannya agar selalu nampakkan kenikmatnya Allah, tidak merasa ngadu kepada atas apa yang dipuji oleh Allah kepada dia. Katanya Sayyidina Umar, "Mabtalani bi musibah." Aku tidak dikena musibah apapun kecuali aku lihat di musibah tersebut ada 3 faedah. Faedah yang pertama, Allah memberikan pahala atas musibah aku terima. Yang kedua, Allah bisa ngasih musibah yang lebih besar, akan tetapi Allah tidak kerjakan. Yang ketiga, musibah tersebut atas perkara dunia, bukan perkara agama. Semoga kita dengan perantaran majelis yang sangat mulia ini, kita jadikan orang-orang yang bisa mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, jejaknya para salafus saleh, jejaknya para guru-guru kita, bil qauli wal fi'li wal amal fi kulli harakah wa niyyah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad amin wal sayyidina Muhammad alam wa ma'alam. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa taqabbal dhalika al-ma'suma wa la tajid lahuma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma alladhi qala fihi al-habib alaihi salatu wassalam hum la yashqa bihim yalisuhum. Allahumma ij'alna min as-su'ada al-mahbubin wa la taj'alna min al-ashqa al-mardudin bihaqqi Rasulillah, bihaqqi Fatimah az-Zahra, bihaqqi Ahli al-Kubra, bihaqqi Hasan Husain, bihaqqi Ali bin Abi Thalib. Ala hadhihi kulli salihah jami'a shamil li khairai dunya wal akhirah wa Hadratin Nabi.